people. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Jadi di sistem pencernaan ini akan dibahas mengenai organ-organ yang ada di sistem pencernaan serta fungsi dan proses yang terjadi di dalam sistem pencernaan. Langsung saja teman-teman, kita ke bagian pertama, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kumpulan dari beberapa organ yang saling terintegrasi merubah makromolekul pada makanan menjadi mikromolekul sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, di sistem pencernaan ini melibatkan beberapa organ teman-teman. Yang pertama, rongga mulut. Kedua, kerongkongan. Ketiga, lambung. Keempat, usus halus. Dan kelima, usus besar. Terakhir, anus. Bagian pertama yang akan dilalui makanan yaitu adalah rongga mulut. Rongga mulut memiliki beberapa bagian seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk melakukan pencernaan secara mekanik dengan memotong-motong makanan. Lidah berfungsi untuk menelan makanan, dan kelenjar ludah berfungsi untuk membasahi makanan dan melembabkan makanan agar mudah ditelan. Selain itu, di dalam mulut juga terdapat enzim amilase yang berfungsi untuk memecah amilum menjadi glukosa. Kemudian, makanan dari rongga mulut akan bergerak menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan ini terdapat tulang rawan yang berbentuk seperti cincin yang dapat mengalami peregangan dan penyempitan sehingga menghasilkan gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ini, makanan akan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik yaitu dengan gerakan mengadu-ngadu ke lambung, secara kimiawi dengan bantuan beberapa enzim. Di dalam lambung ini dapat kita temukan beberapa enzim, yaitu enzim pepsinogen yang bersifat belum aktif dan harus diaktifkan terlebih dahulu oleh asam klorida atau HCl sehingga bisa menjadi enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Enzim renin. Enzim ini berfungsi untuk menggumpalkan kasein pada susu. Kemudian ada HCl atau asam klorida. HCl atau asam klorida berfungsi untuk membunuh bakteri. Selain enzim, terdapat juga mukosa atau lendir yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung agar tidak mengalami gesekan ketika melakukan gerakan. Kemudian dari lambung makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus adalah organ pencernaan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus ini terdapat 2 proses. Yang pertama, pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan beberapa enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang bekerja pada usus halus yaitu adalah enzim sakrase yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa, enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa, enzim laktase yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa. Di usus halus ini juga dapat ditemukan sebuah aksesoris yang sering kita kenal dengan sebutan pankreas. Pankreas ini menghasilkan beberapa jenis enzim.
seperti enzim lipase yang berfungsi untuk memecah lemak, kemudian enzim amilase yang berfungsi memecah amilo menjadi maltosa, dan enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah menjadi asam amino. Nah, untuk menghafalkannya kalian bisa menggunakan kata tali, tripsin, amilase, dan lipase. Tali, tripsin, amilase, dan lipase. Mudah bukan? Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar ini, makanan akan mengalami namanya reabsorpsi air. Reabsorpsi air artinya jika makanan terlalu encer, maka usus besar akan menyerap air pada makanan tersebut, sehingga feses yang dihasilkan nanti tidak encer. Yang kedua adalah akan terjadi pembentukan massa feses. Dan yang ketiga akan terjadi pembusukan yang dilakukan oleh bakteri E. coli yang berfungsi untuk mencerna selulosa yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh akan menjadi feses dan didorong oleh otot rektum yang ada di usus besar menuju ke anus, dan kemudian akan terjadilah proses pengeluaran atau defekasi.